Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 11 dari mata kuliah dasar pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi to-do list V2. Jadi di aplikasi to-do list ini kita ingin membuat sebuah daftar to-do yang memiliki 4 fungsi menu. Yang pertama itu untuk menambah data, untuk mengubah data, untuk menghapus data, dan untuk keluar dari menu. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam code-nya. Untuk library-nya saya menggunakan 3 library dasar. Yang pertama itu include stdio.h, yang kedua include stdlib.h, yang ketiga include string.h. Lalu di code yang pertama itu kita melakukan pendefinition fungsi yang menerima 3 parameter. Yang pertama itu parameter to-do yang merupakan array of string. Lalu yang kedua itu parameter count, ini untuk berfungsi untuk menyimpan berapa banyak to-do yang kita miliki. Dan selanjutnya itu notify. Notify itu untuk notifikasi berapa banyak to-do yang kita miliki. Jika jumlah to-do jika benar jika jumlah to-do jika benar, maka notify akan bertambah dengan mengalihkan dengan dirinya sendiri. Jadi jika si to-do-nya benar lebih besar daripada si notify, maka si notify-nya akan bertambah dengan mengalihkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu kita mencetak daftar to-do-nya, lalu mengecek keberadaan to-do-nya. Jadi kalau to-do-nya itu masih 0, maka fungsi akan mencetak belum terdapat data yang tersedia. Lalu jika si to-do memang benar ada, maka si fungsi ini akan mencetak to-do tersebut, lalu akan menambahkan banyak to-do setiap kali ditambahkan satu. Yang selanjutnya itu pendefinian fungsi add to-do yang memiliki 3 parameter. Pertama itu si to-dos, kedua itu count, yang ketiga itu limit. Limit ini untuk menghitung batas to-do yang kita miliki. Lalu kita mendeklarasikan input. Jadi input yang kita miliki itu batas maksimalnya adalah 100 karakter. Lalu ini untuk menerima inputnya, jadi kita menambah to-do, lalu kita melakukan fgetch, yang dimana itu untuk melakukan input terhadap apa yang to-do apa yang ingin kita tambahkan. Tapi dengan catatan batasnya itu 100 karakter. Lalu ini fungsi untuk membersihkan karakter new line. Lalu yang selanjutnya itu jadi ada juga batas dari inputnya. Jika inputnya yang kita berikan itu memiliki karakter kurang dari 6, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan. Lalu dia akan mencetak juga peringatan bahwa to-do harus terdiri dari minimal 6 karakter. Lalu ini ada return. Return itu untuk kembali ke awal agar si pengguna bisa menginput to-do yang baru yang lebih dari 6 atau sama dengan 6. Selanjutnya itu jika si jumlah to-do kita itu melebihi batas yang ada, melebihi batas to-do yang ada, jadi kita mengalokasikan memori baru dengan batas 2 kali lipat menggunakan realloc. Jadi alokasi memorinya itu jadi dikali 2 dari batas biasanya. Jadi kalau ada misalnya 2 limit daftar to-do kita itu batasnya itu 2, jadi kalau melebihi dari 2 maka dia akan 2 kali 2, maka jadi batasnya itu menjadi 4. Lalu jika 4 pun masih kurang, maka si fungsinya akan mengalihkan 4 kali 4. Jadi batasnya itu menjadi 16. Jadi kita memiliki 16 to-do batas to-do untuk
ditambahkan. Lalu ini fungsi yang jika kita gagal mengalokasikan memorinya, maka si fungsi ini akan mencetak gagal mengalokasikan memori. Lalu ini untuk ketika kita berhasil mengalokasikan memori, maka kita akan menyalin input ke dalam tudusnya. Lalu si fungsi akan mencetak berhasil melakukan tindakan, lalu mencetak tudu baru yang ditambahkan. Lalu persen S ini untuk si tudu yang kita tambahkan itu apa. Jadi alamatnya kita mengambilnya dari si input tadi. Jadi si persen S ini berisi input yang kita tambahkan. Dan selanjutnya itu pendeklarasian fungsi delete to do yang memiliki 3 parameter. Yang pertama to do, count, dan limit, sama seperti add to do tadi. Si ini untuk daftar to do-nya, ini untuk banyak to do yang kita miliki, lalu ini batas to do kita. Lalu kita di sini mendefinisikan choice. Choice itu jadi si choice ini berfungsi untuk meminta pengguna memilih to do mana yang ingin dihapus. Jadi fungsi delete to do ini berfungsi untuk menghapus to do yang ingin kita hapus. Misalnya kita memiliki 3 to do, kita ingin menghapus to do yang nomor 2, maka si choice ini meminta kita untuk memasukkan nomor 2 supaya kita bisa menghapus to do nomor 2 tersebut. Jadi sini ada printf menghapus to do, lalu printf nomor to do itu untuk meminta nomor to do berapa yang kita ingin hapus. Lalu kita menggunakan scanf, lalu kita memasukkan angka yang kita inginkan dengan alamat si choice. Jadi si input yang kita berikan atau nomor dari to do yang ingin kita hapus itu akan masuk ke alamat si choice itu. Lalu ini fungsi yang berguna untuk menghapus sisa karakter. Lalu selanjutnya itu jika nomor to do yang kita miliki itu kurang dari 1, misalnya kita memiliki kita memasukkan to do negatif 1, karena to do kita itu gak mungkin negatif, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan, lalu akan mencetak juga nomor to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai dengan %d. Jadi %d ini merupakan banyak dari to do yang kita miliki. Jadi kalau si to do kita ingin menghapus to do yang misalnya kita memiliki hanya 3 buah to do. Jadi kita ingin menghapus to do yang kelima, kan tidak mungkin. Jadi si fungsi ini juga akan melakukan hal yang sama, dia akan mencetak gagal melakukan tindakan dan nomor to do yang tersedia pada rentang 1 sampai %d. Yang dimana %d itu merupakan limit yang kita limit dari to do yang kita miliki. Lalu selanjutnya itu melakukan pengecekan hampir sama dengan yang di atas. Jika to do yang kita berikan itu lebih dari yang ada, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan dan nomor to do ini belum tersedia. Lalu ini untuk to do yang berhasil ingin dihapus. Jadi si fungsi ini akan mengcopy to do yang lama, supaya apa? Supaya kita bisa mencetak ini untuk notifikasinya nanti. Nanti di sini ada notifikasi to do %s telah dihapus. Yang dimana %s ini merupakan to do yang lama. Dimana to do yang lama itu adalah to do yang akan kita ganti. Jadi itu berfungsi untuk menyimpan si to do yang lama supaya kita bisa membuat notifikasinya. Yang selanjutnya itu ini untuk menghapus memori yang dialokasikan untuk to do yang lama. Ini menggunakan fungsi free untuk menghapus memori yang dialokasikan dari si to do yang lama tadi. Lalu yang selanjutnya ini ada fungsi untuk menggeser elemen-elemen to do setelah dihapus. Lalu ini untuk si countnya akan berkurang 1 setiap kali kita melakukan penghapusan to do. Jadi ketika kita memiliki 3 to do dan kita menghapus 1, maka si to do akan berkurang 1 menjadi 2. Jadi kita hanya memiliki 2 to do.
Yang selanjutnya itu pendefinisian fungsi modify to do. Jadi fungsi modify to do ini bertanggung jawab untuk melakukan melakukan modifikasi terhadap to do yang ingin kita modifikasi. Jadi ini menerima dua parameter yang dimana parameternya itu to do dan count. Lalu ini ada integer choice. Integer choice ini sama juga seperti yang tadi, meminta si pengguna untuk memilih to do yang mana yang dirombak atau dimodifikasi. Lalu si fungsi ini akan mencetak mengubah to do, lalu meminta nomor to do-nya dengan scanf ini, lalu alamat itu dari si choice. Lalu ini untuk menghapus karakter new line-nya jika ada. Lalu ini untuk melakukan pengecekan sama seperti yang di atas tadi. Lalu di sini ada kopi untuk to do yang sebelum dirombak. Jadi hampir sama juga dengan yang di atas. Jadi to do yang sebelum dirombak itu kita copy dulu supaya kita bisa membuat notifikasinya. Ini untuk notifikasi yang ini. Lalu ini untuk si to do yang baru, jadi inputnya itu maksimal 100, lalu si fungsi akan mencetak ubah to do menjadi, lalu kita menggunakan fgetch untuk meminta to do yang barunya. Lalu ini untuk membersihkan karakter new line dari input jika ada. Lalu ini juga ada pengecekan jika input yang kita berikan atau kita ingin memodifikasi si to do-nya tapi jumlah karakternya itu kurang dari 6, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan, lalu to do harus terdiri dari minimal 6 karakter. Lalu return untuk kembali ke atas supaya si pengguna bisa memasukkan to do yang memiliki karakter lebih dari 6. Atau mungkin pas dengan 6 karakter. Lalu selanjutnya itu mengganti isi to do yang dipilih dengan yang diinput. Inilah itu fungsi ini, mengganti isi to do-nya. Lalu si fungsi akan mencetak berhasil melakukan tindakan. Nah, ini untuk persen S tadi itu persen S untuk to do yang lama, lalu persen S yang ini untuk to do yang baru. Makanya di sini ada to do choice kurang 1. Inilah alamatnya itu. Jadi ini untuk yang lama, ini untuk yang sudah dirombak. Lalu ini kita masuk ke fungsi utamanya. Jadi yang pertama itu ini untuk pendeklarasian sebuah pointer ke pointer yang diinisialisasikan dengan null, digunakan untuk menyimpan daftar to do. Jadi fungsinya ini untuk menyimpan daftar to do-nya. Lalu si count ini berfungsi untuk melacak to do yang kita miliki. Jadi berapa banyak to do yang kita miliki. Tapi diinisialisasi dengan 0 dulu karena kita hanya memiliki di awal itu hanya memiliki 0 to do. Jadi start kita itu dari 0. Lalu choice ini berfungsi untuk meminta itu tadi untuk fungsi untuk memilih to do mana yang mau kita hapus atau mau kita modifikasi atau mau kita hanya itu yang dua, mau kita hapus atau mau modifikasi. Selanjutnya itu limitnya itu merupakan fungsi untuk batas dari to do yang kita miliki. Jadi awalnya itu 2, lalu notify juga 2. Selanjutnya itu ini untuk mengalokasikan memori untuk menyimpan daftar to do. Inilah fungsinya dengan fungsi malloc. Jadi inilah fungsi untuk mengalokasikan memori untuk si to do kita. Jadi ketika kita ingin membuat to do, inilah fungsi untuk mengalokasikan memorinya. Lalu jika to do-nya itu 0, maka gagal mengalokasikan memori. Jadi kalau to do kita itu gak ada, maka kita gagal mengalokasikan memori, maka akan keluar exit. Lalu ini untuk yang bagian ini. Bagian ini. Ini. Menu. Ini. Ini untuk bagian itu kita mencetaknya, lalu scan F. Scan F itu untuk si pilih. Scan F itu untuk si pilih. Jadi
mau menu yang mana kita mau maksudnya. Kalau misalnya kita mau tambah data, maka kita scanf-nya itu kita masukkan 1, kalau mau ubah data 2, dan seterusnya. Selanjutnya itu eh, ada di sini ada fungsi switch. Jadi ini untuk si fungsi-fungsi tadi. Yang pertama itu add to do, modify to do, delete to do. Jadi ini untuk si ininya, si tambah data, ubah data, hapus data. Inilah fungsinya itu. Eh, Selanjutnya itu eh, jadi di sini ini akan melakukan pengulangan, pengulangan sampai kalau jadi ini akan terus berulang sampai si pe, peng- pengguna memasukkan 0. Jadi ini akan terus berulang-ulang sampai si pengguna memasukkan 0. Lalu ini untuk fungsi ini untuk jika kita ingin keluar dari aplikasi, yaitu ketika kita memasukkan 0, maka si fungsi akan mencetak notifikasi menutup aplikasi. Baiklah, marilah kita melakukan pengujian terhadap code kita. gcc min-o todo v2.c. Oh, maaf, gcc min-o misalnya kita buat dashpro, lalu todo v2.c, lalu kita masukkan dashpro. Nah, kita akan melakukan test case 1 untuk pengujian terhadap code ini. Di test case 1 kita ingin menambah data, maka kita masukkan 1, lalu menambah to do siap. Jadi kan si siap ini kan kurang dari 6 karakter nih. Jadi si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan. Ini gagal melakukan tindakan. Lalu si fungsi juga akan mencetak to do harus terdiri dari minimal 6 karakter. Jadi mari kita coba siap. Nah, ini dia. Gagal melakukan tindakan, to do harus terdiri dari minimal 6 karakter. Baiklah, marilah kita pilih satu lagi untuk menambah data. Lalu belajar dasar pemrograman, lalu kita ingin mengubah data, untuk mengubah data kita memilih nomor 2. Lalu nomor mana yang kita pilih di sini? Nomor to do 1. Berarti yang kita tambah barusan, ubah to do menjadi siap. Tapi siap itu tadi kan kurang dari 6 karakter. Pasti ini akan salah. Nah, akan salah. Jadi kita ingin mengubah to do-nya ke nomor 1. Ubah data ya. Oh, kita ingin menambah data, pilih 1, ubah to do menjadi, oh kita pilih nomor 2 tadi, tapi tidak apa-apa, kita akan menambah to do-nya saja. Misalnya bermain ML. Lalu kita ingin merombak si nomor 1, berarti kita mau mengubah data dengan memasukkan nomor 2, nomor to do-nya nomor 1, ubah to do menjadi belajar dashpro. Lalu untuk menghapus data kita memasukkan nomor 3, menghapus to do nomor 1 yang dimana tadi barusan kita ubah menjadi belajar dashpro. Nah, belajar dashpro-nya kan di sini kan belajar dashpro masih ada. Di sini kita sudah menghapusnya, jadi tinggal bermain ML. Lalu untuk keluar aplikasi kita menekan 0 dan si fungsi akan mencetak menutup aplikasi ini yang tadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya Pak. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih Pak. Selamat malam Pak.